Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. طيب يا أخوات، في هذه الفرصة المناسبة إن شاء الله سنستمر درسنا في الفقه. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar al-fiqh dan melanjutkan materi kita yang kemarin. Namun insya Allah kita akan sedikit murajaah atau mengulang pelajaran kita yang lalu insya Allah. Baik. Di muqaddimah dan halaman setelahnya, yaitu halaman ke-8, kita telah membahas tentang pentingnya ilmu fiqih di dalam agama Islam, ya, di dalam kehidupan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahaminya terhadap agama. Kemudian di halaman setelahnya kita membahas tentang apa itu al-fiqh, ya. Artinya definisi dari fikih. Dan telah kita bahas bahwasannya fikih itu adalah ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat, ya, secara perbuatan amaliyah. Nah, lalu di halaman setelahnya kita juga membahas tentang faidah atau manfaat dari mempelajari ilmu fiqih, ya. Di antara manfaatnya ialah dengan kita belajar ilmu fiqih, insyaallah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kita mempelajari ilmu fikih, kita tahu yang mana yang halal dan yang haram, dan kita tahu juga mana yang syubhat, ya, dan amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mempelajari fikih, kita mengerjakan syariat Islam ini, ya, amaliyahnya, perbuatannya dengan sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya di halaman ke-9 juga, ya, disebutkan bahwasannya ada sekitar 5 hukum syariat Islam, ya. Insyaallah antunna sudah tahu 5 hukum syariat ini, yaitu wajib, sunnah atau mustahab, lalu mubah, makruh dan haram. Di buku ini, ya, dikasih contoh tentang 5 hukum syariat ini. Nah, ada pertanyaan di dalam buku ini di halaman ke-9, ma hukmu birril walidain, ya. Ma hukmu birril walidain di halaman ke-9, ya. Yang al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, dapat nanti ya. Dapat ya. Al-ahkam syariah. Ma hukmu birril walidain, wajib, apa hukum berbakti kepada orang tua? Maka hukumnya wajib. Lalu yang kedua, ma hukmu siyami sittati ayyamin Syawal. Apa hukum berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Hukumnya sunnah, ya, mustahab. Ma hukmu aklil khubzi, ya. Apa hukum memakan roti, ya, kita makan roti, kita makan pisang, ya, kita makan pizza. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya mubah, boleh. Ma hukmu al-harakati fi sholati li ghairi hajatin, nomor 4, ya. Ma hukmu al-harakati fi shalah li ghairi hajah. Apa hukum gerakan di dalam salat yang tidak dibutuhkan, ya. Artinya kebanyakan gerakan, kebanyakan garuk, misalnya garuk kepala, ya. Lalu goyang-goyang badan, misalnya nengok kanan kiri, ini jika tidak dibutuhkan gerakan ini, apa hukumnya? Hukumnya
makruh ya, tidak disukai atau dibenci. Dan yang terakhir nomor 5, ma hukmul la'ni. Ya, apa hukum melaknat seorang muslim? Ya. Nabi SAW pernah bersabda, innamal mu'minuna laysa billa'an. Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidaklah pelaknat, suka melaknat, sehingga hukumnya apa? Haram, ya. Kalau kita terzalimi, maka yang diperintahkan oleh syariat pertama kali adalah bersabar, ya, bersabar. Lalu setelahnya kita mengingatkan dia tentang kezaliman yang dia lakukan. Lalu kita berdoa kepada Allah supaya Allah bukakan baginya hidayah, ya, supaya tidak menzalimi orang. Jadi hukum melaknat adalah haram. Ini adalah contoh dari hukum-hukum syariat. Ada banyak sekali contoh dari hukum syariat yang 5 itu. Antunna bisa cari ya. Coba sekali-sekali diuji kemampuannya ya, dicari di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Kira-kira jika ada suatu ibadah, coba anti kasih hukum dari ibadah tersebut sesuai dengan dalil atau pemahaman para salafus saleh tentunya, ya. Contohnya bersiwak, apa hukum bersiwak? Sunnah. Nah, lalu apa hukum menutup aurat? Apa hukum menutup aurat? Wajib. Nah, sebagian orang mengatakan ya, jilbabkan hati dululah sebelum kita jilbabkan kepala misalnya. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghukumi apa yang ada di dalam hati kita ketika itu keburukan yang terlintas di dalam hati kita. Allah tidak pernah hukumi, sehingga kita dihukumi secara zahirnya, secara yang terlihat, ya. Jika kita terlihat melakukan kesalahan, maka di situ dia dihukum. Namun jika tidak terlihat, maka Islam atau syariat tidak menghukuminya. Baik. Lalu yang setelahnya di sini ya, antunna diminta untuk menyusun huruf-huruf urattibul al-ahruf al-atiyah, ya. Ini antunna yang sendiri mengatakan bahwasanya saya ingin menyusun huruf-huruf ya berikut, ya, li tahdidil ahkamil khamsah, untuk menentukan hukum-hukum yang 5 itu. Wa ata'akkadu min sihhati ma tawassaltu ilaih, dan saya akan menentukan ya, atau menetapkan ya, kebenaran dari yang disusun itu, ya. Harus ta'akkad, harus yakin bahwasanya yang kita susun itu dari huruf-huruf yang terpisah ini adalah benar. Baik. Yang pertama tentunya al-wajib, ya. Yang kedua al-mustahab atau sunnah. Yang ketiga adalah al-mubah. Yang keempat adalah al-makruh. Yang kelima adalah al-haram. Baik. Kita lanjutkan insyaallah ke halaman 10. Halaman 10 insyaallah. Di halaman 10 ini sanata'arraf an ma'ani ay ta'rifat min al-ahkam asy-syar'iyyah. Di halaman 10 ini kita akan berkenalan dengan pengertian atau definisi dari hukum syariat yang 5 itu, ya. Baik. Wal'an antunna bisa membariskan ya, supaya nanti di rumah bisa dimurojaah atau dibaca. Wal'ana ata'arrafu ma'ani hadhil ahkamu asy-syar'iyyah. Naam. Baik. Dan sekarang ini arti dari yang barusan Ustaz baca. Dan sekarang saya akan mengenali ya, ma'ani. Ma'ani artinya arti-arti.
hukum-hukum syariat ini, ya. Dan sekarang saya ingin mengenali, ya, hukum-hukum syariat yang 5 ini, ya. Hukum-hukum syariat ini. Baik, al-hukmu syar'i al-awwal, apa yang pertama? Al-hukmu syar'i al-awwal, apa yang pertama? Asy-syar'iyyu al-awwal. Ya, apa yang hukum syariat yang pertama apa? Apa kira-kira hukum syariat yang pertama? Wajib. Tadi kan ada 5 kan? Wajib, mustahab, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, yang pertama tentunya wajib kalau urutannya, ya. Al-hukmu syar'i al-awwal huwa al-wajib. Di situ ada titik-titik, ya. Jadi dari halaman yang sebelumnya antuna bisa mendeteksi, ya, titik-titik yang ada di halaman 10, ya. Al-hukmu syar'i al-awwal artinya hukum syariat yang pertama. Nah, tadi kan sudah kita bahas di halaman ke-9, hukum syariat yang pertama itu apa? Wajib. Baik. Kita sudah membahas sedikit walaupun melalui contoh apa itu arti dari wajib. Maksud dari wajib itu apa? Baik. Di dalam buku ini, ya, disebutkan walladzi afhamuhu, ya, boleh dibariskan lagi. Walladzi afhamuhu inda itlaqi hadhil kalimatu والذي أفهمه عند إطلاق هذه الكلمة في الأحكام الشرعية هو artinya yang saya pahami, ya, walladzi afhamuhu, yang saya pahami, ya, inda itlaqi hadhil kalimah, ya, ketika disebutkan inda itlaq, ya, ketika disebutkan hadhil kalimah, ya, ketika disebutkan kalimat ini, kalimat apa itu? Kalimat apa? Kalimat ini, kalimat apa itu? Al-wajib. Kan kita lagi membahas itu kan? Nah. Fil ahkami syar'iyyah, di dalam hukum-hukum syariat adalah, nah, apa yang anti pahami, ya, dari hukum syariat wajib, apa yang anti pahami? Nah, itu ditulis. Kan ada titik-titik, ya. Ada titik-titik di bawah setelah walladzi afhamu, kan ada titik-titik. Nah, itu anti tulis apa yang anti pahami, ya, dari hukum wajib yang sudah pernah dipelajari. Apa yang anti pahami? Silakan ditulis. Yang anti pahami. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah anti menulis yang anti pahami, di bawahnya ada kalimat ata'ammalu. Silakan dibariskan. Ata'ammalu at-ta'rifa at-taliya, atau at-tali pun juga boleh. Ata'ammalu at-ta'rifa at-tali. Summa mimnya bertasydid. Summa uqarinuhu bima katabtu. Oke, artinya saya akan memperhatikan, ya, saya akan memperhatikan pengertian berikut. Jadi di bawah ini nanti ada pengertian wajib, ya. Pengertian berikut, at-tali artinya berikut.
Summa uqarinuhu bima katabtu. Kemudian saya bandingkan. Uqarin artinya saya bandingkan. Kemudian saya bandingkan, ya, dengan bima, dengan apa yang saya tulis. Dengan apa yang saya tulis. Baik, jadi anti sudah menulis yang anti pahami dari hukum syariat wajib. Nah, lalu coba kita bandingkan yang anti tulis dengan yang tertulis di dalam buku. Ya, yang dimaksudkan oleh buku, ya, sesuai yang ada di buku. Sesuai juga dalam syariat kita. Apa itu wajib? Ma yusabu, silakan dibarisin. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu wa yu'aqabu tarikuhu wa yu'aqabu tarikuhu. Artinya ma yusabu fa'iluhu, yang mengerjakan berpahala, wa yu'aqabu tarikuhu, yang meninggalkan berdosa. Wa yu'aqabu tarikuhu, yang meninggalkan berdosa. Yu'aqab artinya dihukum sebenarnya, tetapi maksud di sini adalah berdosa. Ya, yu'aqabu, aqaba yu'aqabu artinya dihukum sebenarnya. Tapi maksud dari pengertian ini adalah berdosa, yang meninggalkan berdosa. Itu arti dari yu'aqab maksudnya. Taib, jadi coba anti bandingkan dengan jawaban yang antuna tulis dengan yang ada di buku. Nah, setelah antuna bandingkan, kira-kira ada nggak kesamaan dari yang antuna pahami yang ditulis di buku. Nah, taib. Kita lanjutkan. Al-hukmu syar'i ats-tsani. Al-hukmu asy-syar'iyyu, selanjutnya ya, nomor 2 ya. Al-hukmu syar'i ats-tsani, hukum syariat yang kedua. Hukum syariat yang kedua. Apa hukum syariat yang kedua? Naam, hukum syariat yang kedua adalah sunnah atau mustahab ya, atau mustahab. Walladhi afhamuhu, ini sama artinya ya, sama yang di atas sebelumnya. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhil kalimatu fil ahkami asy-syar'iyyah huwa, sama ya. Barisnya artinya sama yang di sebelumnya. Apa yang anti pahami ketika disebutkan kalimat ini, yaitu sunnah di dalam hukum syariat. Nah, tafaddali antuna tulis apa yang antuna pahami dari sunnah itu yang sudah pernah dipelajari ya, baik yang kita pelajari kemarin ya atau yang dulu pernah dipelajari. Lalu coba kita lanjutkan ya. Ata'ammalu ta'rif, sama yang seperti sebelumnya. Ata'ammalu ta'rif at-tali summa uqarinuhu bima katabtu. Ya, barisnya sama, pengertiannya juga sama. Kita perhatikan ya pengertian yang berikut ya, yang ada di dalam buku dengan yang anti tulis. Nah, yang di buku ma yusabu fa'iluhu ya, boleh dibariskan. Ma yusabu fa'iluhu
wala yu'aqabu tarikuhu. Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya yang mengerjakan berpahala dan yang meninggalkan tidak berdosa. Kita lanjutkan al-hukmu syar'iyyu ats-tsalisu. Hukum syariat yang ketiga. Apa itu? Hukum syariat yang ketiga? Betul, mubah ya. Hukum syariat yang ketiga adalah mubah. Baik. Kita lanjutkan walladzi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimah fil ahkam syar'iyyah. Walladzi afhamuhu, dan yang saya pahami ketika disebutkan kalimat mubah ya di dalam hukum syariat adalah apa yang antum pahami. Silakan ditulis. Yang antuna atau anti pahami ketika disebutkan mubah. Apa yang anti pahami dari mubah itu? Baik. Kita lanjutkan. Ata'ammalu at-ta'rifa at-tali thumma uqarinuhu bima katabtu. Coba kita perhatikan pengertian yang ada di bawah ini, yang ada di dalam buku. Kemudian dibandingkan dengan yang kita tulis ya, dengan antuna tulis. Baik. Mubah itu adalah ma la yusabu fa'iluhu. Ma la yusabu fa'iluhu. Yang mengerjakan tidak berpahala. Yang mengerjakannya tidak berpahala. Ma la yusabu fa'iluhu, yang mengerjakannya tidak berpahala. Wala yu'aqabu tarikuhu. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Taib. Contoh dari mubah ini, misalkan anti minum air. Minum air ya, minum air biasa, bukan minum air Zam-Zam. Kalau minum air Zam-Zam itu sunnah. Minum air biasa, aqua, kira-kira boleh nggak? Boleh. Berpahala nggak anti minum itu? Kayaknya nggak berpahala. Nggak berpahala. Kecuali minum air Zam-Zam. Lalu kalau misalnya anti nggak mau minum aqua, misalnya, berdosa nggak? Enggak. Nah jadi mubah itu adalah sesuatu yang boleh kita lakukan dan boleh tidak kita lakukan. Ya. Ketika kita melakukannya, kita tidak berdosa dan tidak berpahala. Ketika kita meninggalkannya, kita tidak berdosa dan tidak berpahala. Artinya mubah. Ya. Tidak ada hubungannya dengan hukuman atau ganjaran. Ya. Anti makan pisang, anti makan apel, makan stroberi. Ya. Beda anti makan ketika sahur, nah itu sunnah. Bukan makannya yang menjadikan dia sunnah, tapi disandingkan dengan anti ketika sahur, maka dia menjadi makan yang sunnah. Jadi perbuatan anti makan ketika sahur itu menjadi sunnah. Jadi kalau anti makan apel ketika sahur, maka bisa dihukumi berpahala. Ketika anti berniat misalnya makan untuk sahur, itu berpahala. Atau berbuka ya. Dia bisa menjadi pahala. Anti makan untuk sahur, anti makan untuk berbuka, itu bisa menjadi pahala. Tapi kalau sekedar makan saja misalnya, maka tidak berdosa dan tidak berpahala. Kecuali makanan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu kita bisa berdosa. Lalu yang keempat di halaman ke-11. Naam, sahih. Al-hukmu syar'i ar-rabi', hukum syariat yang keempat adalah makruh. Naam. Ya. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimah fil ahkam syar'iyyah
huwa, dan yang saya pahami ketika disebutkan kalimat ini yaitu kalimat makruh pada hukum-hukum syariat adalah apa yang anti pahami? Nah, belum tahu. Kita lanjutkan ya. Bagi antuna yang tahu ya silakan ditulis apa yang antuna pahami terhadap hukum makruh ini. Kita lanjutkan at-ta'ammalu ta'rif at-tali thumma uqarinuhu bima katabtu. Kita akan memperhatikan definisi atau pengertian berikut ya tentang makruh, kemudian kita bandingkan dengan yang kita pahami ya. Apa itu makruh? Makruh adalah ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh itu adalah ya, yang meninggalkannya berpahala, dan yang mengerjakannya tidak berdosa. Tayyib. Jadi hukum syariat yang keempat ini adalah makruh ya. Makruh ialah suatu perbuatan yang kita kerjakan kita tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan berpahala. Apa contohnya kira-kira? Baik. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, yaitu bersiwak ketika berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan ya. Nah, ini bisa kita jadikan contoh ya. Dalam mazhab Syafi'i makruh kita bersiwak. Ada di dalam kitab Matan Abi Syuja' bahwasanya bersiwak itu hukumnya makruh ketika kita lakukan saat berpuasa. Maka hal-hal yang makruh ya itu lebih baik kita tinggalkan. Berbeda dengan sunnah ya. Kita kerjakan berpahala ya, sunnah itu kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan tak berdosa. Berbeda dengan makruh, kita kerjakan tak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan berpahala. Tapi yang menjadi acuannya ialah mana yang lebih baik untuk kita lakukan. Begitu ya akhwat ya. Walaupun dia tidak berdosa kalau kita kerjakan, tapi kita ingat kalau saya tinggalkan saya berpahala. Maka kita harus memilih hal yang lebih mendatangkan kebaikan pada diri kita ya, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sunnah ya. Salat qabliyah zuhur misalnya sunnah ya. Sebenarnya kalau saya tidak kerjakan saya tidak berdosa. Tapi kalau antum nak kerjakan berpahala. Sehingga mana yang lebih baik untuk kita pilih? Mengerjakannya ya kan? Sehingga dulu para sahabat tidak menimbang perbuatan sunnah Nabi itu dari sisi fikih, dari sisi pengertian fikih. Oh, kalau sunnah ini kan nggak apa-apa kalau ditinggalkan, ya udah tinggalkan aja lah. Nggak begitu. Ya para sahabat dulu mereka berlomba-lomba mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena sunnah kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan rugi. Ruginya di mana? Kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kalau kita kerjakan tidak mendapatkan pahala. Artinya walaupun tidak berdosa.
Jadi selama kita hidup di dunia ini, umur atau waktu yang berlalu itu tidak akan kembali. Jadi kalau kita sempat melakukan kebaikan yang berpahala, maka sempatkan ya sebelum datang hari penyesalan, yaitu ketika ditimbangnya amal soleh kita. Baik, kita lanjutkan akhwat. Al-hukmu syar'i al-khamis, ini yang terakhir. Hukum syariat yang kelima apa? Haram. Naam. Ya. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimah fil ahkam syar'iyyah huwa, dan yang saya pahami ketika disebutkan kalimat haram dalam hukum syariat adalah apa? Apa yang anti pahami terhadap hukum syariat yang kelima ini haram. Baik, kita lanjutkan. Kita akan perhatikan pengertian yang ada di dalam buku tentang haram ya. Ata'ammalu ta'rifat tali thumma uqarinuhu bima katabtu. Ya. Kita akan perhatikan definisi atau pengertian fikih yang bernama haram ya, pengertian hukum fikih yang bernama haram. Kemudian kita akan bandingkan dengan yang kita tulis. Haram adalah ma yusabu tarikuhu, yang meninggalkannya berpahala, ya, yang meninggalkannya berpahala, wa yu'aqabu fa'iluhu, wa yu'aqabu fa'iluhu, artinya yang mengerjakannya berdosa. Baik. Setelah kita bandingkan, ada kesamaan nggak ya dengan yang kita tulis? Ada ya. Zina, contohnya zina ya. Zina adalah perbuatan yang Allah haramkan ya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang ketika dia berzina itu dia memiliki iman. Artinya ketika seorang berzina, iman di dalam hatinya itu hilang ya. Bukan berarti dia kafir, bukan. Ya. Karena seorang yang berzina ini, ya, dia akan dikuasai oleh syaitan, ya. Sehingga dia tidak dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala yang sedang mengawasinya, yang sedang melihatnya. Sehingga perbuatan zina ini masuk kepada yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang jika dikerjakan oleh orang yang beriman, maka dia berdosa. Bahkan tingkat dosa zina ini masuk kepada dosa kabair, dosa besar. Karena ada dosa kecil dan dosa besar ya. Contoh lainnya misalnya riba. Riba itu ya, transaksi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang bisa ditemukan di dalam jual beli ya. Contohnya seseorang ya melakukan kenaikan dalam hutang ya. Seseorang berhutang 10.000, dia naikkan menjadi 15.000 untuk pembayarannya. Maka ini jatuh kepada riba, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang melakukan perbuatan riba ini, maka dia akan berdosa. Jika dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan ini, maka dia berpahala. Oleh karenanya ada seorang sahabat Nabi SAW yang dia bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya itu banyak tentang keburukan. Alasannya ialah supaya dia tidak terjebak pada keburukan itu. Oleh karenanya kita harus mempelajari mana yang Allah Subhanahu wa taala haramkan supaya tidak terjebak pada yang dilarang itu ya.
Orang banyak melakukan praktek riba di zaman ini, baik praktek riba ini di bank ya atau pegadaian. Kalau antuna ya, kalau anti lihat di jalan-jalan itu sudah banyak dibuka gerai-gerai pegadaian ya. Mereka nggak tahu itu sebenarnya hukum atau akibat dari riba itu, sehingga mereka terjebak dalam praktek itu ya. Terjerumus sehingga sulit untuk keluar dari perbuatan itu. Oleh karenanya kita harus mengetahui mana yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam agama kita. Baik. Terakhir penutup insyaallah ya. Di halaman ke-11 juga paling bawah, masadirul ahkami syar'iyyah. Masadirul ahkami syar'iyyah, boleh dibariskan ya. Masadirul ahkami syar'iyyah. Masadiru artinya sumber-sumber ya. Sumber-sumber hukum syariat. Jadi sumber hukum syariat kita yang 5 itu ada ya di dalam agama kita. Ada sumbernya. Ya, kayak air yang kita minum itu ada sumbernya, mungkin dari sumur atau dari pegunungan. Ya. Nasi yang kita makan itu ada sumbernya ya. Di mana? Nah, gitu. Nah, begitu juga dengan hukum syariat kita yang 5 ini. Ya. Sumber untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram itu ada di sumber ini. Nastamiddu, kita lanjutkan, nastamiddu al-ahkama asy-syar'iyyata min masdaraini 'azimaini. Kita nastamiddu, kita bersandar, nastamiddu kita bersandar dalam hukum syariat min masdaraini 'azimaini, dari 2 sumber yang agung, dari 2 sumber yang agung. Huma, apa itu? Itu ada gambar di situ, apa di situ? Apa? Yang pertama? Hah? Ini gambar apa ini? Berarti sumber yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua ini gambar apa ini? Buku-buku apa itu? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu apa? Kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab hadis ya. Kitab hadis ya, yang di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Jadi sumber rujukan kita untuk menentukan suatu hukum ya. Apakah perbuatan ini haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, itu dari Al-Quran dan hadis, tidak boleh keluar dari yang 2 itu. Para ulama kita yang empat ya, yaitu a'immah al-madzhab, ulama 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad, mereka adalah ahli fikih, menentukan hukum-hukum dari perbuatan, dari ibadah, dari yang diharamkan misalnya. Itu sumber pengambilannya dari mana? Al-Quran dan hadis. Bukan dari nafsu mereka, bukan dari otak mereka, enggak. Artinya bukan dari diri mereka, tapi dari Al-Quran dan hadis ya.
Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Mereka menghukumi salat itu wajib dari dalil ini. Paham ya? Lalu mereka menentukan wajibnya zakat itu dari apa? Dari dalil ini, seperti itu. Nah, lalu sunnah Nabi SAW ya, ketika para ulama bersepakat tentang sunnahnya bersiwak, itu dari hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim misalnya. Nah, begitu juga kita ya, ketika kita ingin tahu yang haram, yang mana itu yang haram, yang mana itu yang wajib, kita bisa membaca Al-Qur'an ya. Contohnya misalnya kalimat uffin ya. Perkataan yang kita ucapkan kepada orang tua kita, hukumnya haram atau boleh? Haram. Dari mana kita tahu haram? Ya dari kita membaca Al-Qur'an. Ya kan, surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Gitu ya, akhwan insyaallah ya. Jadi sumber hukum syariat yang 5 ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Baik, insyaallah pelajaran hari ini bermanfaat dan ana harap ya antuna bisa merangkum sendiri ya, karena antuna sudah 1 SMA. Ana harap antuna bisa merangkum sendiri pelajaran kita hari ini ya. Karena kalau antuna yang merangkum sendiri itu lebih melekat di dalam otak ya. Kalau dari ustadz ya antuna kayak melihat catat, tidak ada berpikir ya, maksudnya tidak ada usaha antuna untuk memikirkan apa yang mau ditulis. Jadi kalau anti sendiri yang menulis rangkuman pelajaran kita hari ini, maka itu lebih melekat di dalam zihin, di dalam pikiran. Semoga bermanfaat ya. As'alullah li wa lakunna at-taufiq was-sadad. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.